Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Sony. Pak Sony, ada juga kemudian masyarakat yang memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta, tidak melaksanakan aktivitas mudik, tetapi kemudian sudah punya perencanaan untuk mereka mengunjungi sanak saudara yang ada di kota Jakarta. Bahkan mungkin di daerah penyangga seperti Depok, Jakarta, Tangerang begitu dan juga Tangerang Selatan. Anjuran seperti apa kemudian yang disampaikan oleh Satgas untuk tidak melakukan silaturahmi seperti ini, Pak Sony? Ya, jadi sebetulnya peniadaan mudik itu kan dengan maksud agar masyarakat tidak melakukan silaturahmi secara fisik, ya, termasuk di wilayah aglomerasi. Jadi peniadaan mudik ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia karena kami betul-betul mencermati bahwa risiko dari kontak fisik ini sangat Hmm, tinggi hmm, kalau dilakukan silaturahmi fisik sehingga berdampak terhadap penularan. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan masyarakat agar jangan dilakukan silaturahmi secara fisik ya. Kalaupun misalkan bertemu orang untuk kemudian kadang-kadang dengan tetangga hmm, ya dengan mungkin teman-teman dan seterusnya itu betul-betul harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hmm, jangan kontak fisik. Kalau di dalam konteks penanganan COVID-19 ada istilah namanya kontak erat. Kontak erat itu mereka yang pernah melakukan atau berdekatan dalam hmm, radius 1 meter dengan pasien terkonfirmasi positif selama 15 menit minimal. Jadi hmm. 15 menit saja kalau dalam jarak 1 meter itu bisa tertular. Nah, oleh karenanya jangan sampai terjadi kontak fisik. Selain itu, kami sangat menganjurkan jangan ada makan bersama. Hmm, Terutama makan bersama dengan mereka yang bukan satu rumah, hmm, karena risiko akan sangat tinggi. Banyak kasus penularan terjadi ketika makan bersama. Nah, pada saat momen Idul Fitri ini, selain bersilaturahmi secara fisik, itu biasanya kan ada acara atau tradisi makan bersama. Nah, ini juga sangat dihindari. hmm. Intinya jangan Baik. makan, maka harus makan dengan mereka yang memang satu rumah saja, jangan dengan orang lain. Hmm. Jadi dihindari tadi beberapa perilaku yang biasa dilakukan saat kita menerima tamu khususnya saat Lebaran ya Pak Sony ya. Salah satunya tadi tidak mengadakan makan bersama saat open house gitu dan sebisa mungkin tidak membuka rumah begitu ya untuk silaturahmi saat Lebaran karena ada opsi lain seperti misalnya melalui digital ya Pak ya. Sejauh ini fasilitas apa sih Pak yang bisa digunakan secara digital yang mungkin bisa jadi referensi untuk masyarakat saat hendak menjalin silaturahmi saat Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini, Pak Sony? Ya, jadi kan sebetulnya dengan pemberlakuan PPKM Mikro, itu ada namanya posko desa dan posko kelurahan. Kami mendorong agar posko desa dan kelurahan di setiap wilayah itu difasilitasi oleh teman-teman Satgas daerah, itu melakukan silaturahmi virtual Hmm, ya. Satu, tentu dengan warga desa atau kelurahan tersebut, ya kan kita silaturahmi kan bukan hanya dengan keluarga tapi juga ya. dengan tetangga. Lalu kemudian juga dengan tetangga diatur jadwalnya ya. Silaturahmi secara virtual ini di posko desa, posko kelurahan dikoordinasikan, diatur Hmm, jadwalnya sehingga masyarakat bisa melakukan virtual. Mungkin hmm, kalau silaturahmi virtual di handphone kecil misalkan ya, ya. kalau di posko desa atau kelurahan bisa Lebih besar ya difasilitasi dengan layarnya. Hmm, ya betul dan seterusnya. Jadi memang kami mendukung atau mendorong hmm. silaturahmi virtual ini terutama dilaksanakan di posko desa atau kelurahan tadi. Oke, jadi untuk yang tidak mudik, nah ada fasilitas seperti ini yang bisa dimanfaatkan. Tinggal nanti keluarga di desa bisa menghubungi desa-desa setempat untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut ya Pak Sony ya. Dan fasilitas Betul tersebut kemudian sekali. sudah disiapkan oleh mereka. Baik, Pak Sony terakhir apa kemudian yang kita siapkan saat terjadi lonjakan nanti? Karena sudah banyak prediksi yang mengatakan bahwa akan terjadi lonjakan kasus. Apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit dan juga tenaga medis kita untuk menghadapi ini Pak? Ya, kita kan menggunakan istilah hope for the best and Ya. prepare for the worst ya.
Jadi kita tetap mempersiapkan skenario kalau terjadi lonjakan kasus. Alhamdulillah sih dalam beberapa hari terakhir ini tidak terjadi lonjakan kasus Ya. ya. Cuma kalau melihat pergerakan mobilitas yang naik, ada orang yang tetap melakukan mudik, ada kemungkinan dalam 1 atau 2 minggu lagi akan terjadi kenaikan kasus. Jadi sudah ada skenario-nya tuh, ketika bed occupancy ratio di bawah 50%, maka skenario yang kita lakukan adalah skenario reguler. Ya, tapi ketika bed occupancy ratio itu antara 50 sampai 70%, maka kita sudah mulai harus mengantisipasi dengan misalkan ya di rumah sakit rujukan tuh menambah kamar untuk ruang perawatan isolasi pasien COVID. Ya, jadi yang non COVID menjadi COVID. Tapi kalau sudah di atas 70%, biasanya misalkan kita menyiapkan rumah sakit lapangan. Jadi ada beberapa skenario yang sudah disiapkan, terus kemudian juga setelah Lebaran kemungkinan akan ada testing dan tracing secara masif, tes dan telusur ya, yang dilakukan di level desa dan kelurahan oleh para petugas tracer. Tujuannya ini sebagai surveillance, pengamatan, ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir pasca orang melakukan pergerakan atau mobilitas. Dan yang perlu diperhatikan tuh biasanya, Mas Imam, kalau orang mudiknya 5, itu baliknya tuh bisa 10 ya, bisa 8, bisa 9, lebih banyak daripada yang mudik. Nah, ini yang harus diantisipasi juga karena tentunya risiko juga akan meningkat akibat orang dari desa kemudian mencari beradu nasib untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Jadi memang kita sudah mencoba untuk melakukan antisipasi. PPKM Mikro, posko desa, dan posko kelurahan betul-betul upaya pencegahannya kita dorong agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan 3M. Baik, jadi skema sekali lagi sudah disiapkan, tapi kemudian kita harapkan juga ini tidak sampai terjadi karena kita berharap masyarakat bisa lebih sadar lagi bahwa masih banyak kemudian potensi penularan yang terjadi di wilayah masing-masing. Pak Sony, untuk masyarakat yang saat ini begitu ya sudah berada di kampung halaman gitu, apa himbauan dari Satgas agar kemudian mereka tidak menyebarkan virus atau kasus gitu ya di daerahnya atau bahkan ketika balik tidak menyebarkan kembali ke wilayah epicentrum seperti Jakarta? Ya, bagi mereka yang sudah di kampung dan berhasil lolos dari penyekatan ataupun upaya pembatasan ini, kami mengingatkan agar jangan dilakukan silaturahmi fisik ya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan karena itu adalah upaya terbaik untuk mencegah. Ingat bahwa mencegah itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada mengobati. Dan kita harus melindungi keluarga kita. Ada yang bilang bahwa kita mungkin tidak mudik tahun ini, tetapi kemudian apakah kita masih bisa bertemu orang tua di tahun depan nih? Jangan sampai kemudian silaturahmi kita justru menyebabkan orang tua kita sakit atau keluarga kita sakit karena mereka adalah penduduk rentan yang berisiko tinggi mengalami kematian apabila tertular COVID-19. Jadi tetap patuh protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun Anda berada, jaga jarak, jangan kontak secara fisik ya, rajin cuci tangan. Itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Upaya terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat yang berhasil lolos tadi kalimatnya ya Pak Sony ya. Dan juga kita harapkan. Dan jangan kemudian keliling-keliling. Jangan kemudian banyak mobilitas di sana juga nanti akan berbahaya. Jadi berkumpul saja bersama keluarga di kampung halaman, begitu. Jangan kemudian berkeliling untuk wisata, sekalipun diperbolehkan oleh Pemda setempat. Baik, terima kasih Pak Sony sudah berbagi informasi. Semoga banyak masyarakat yang juga teredukasi bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, sebisa mungkin untuk kita mengurangi mobilitas dan tidak mudik saat Lebaran. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.